Bab 130, Syifa sakit tipus. Malam ini Ilham kedapatan mengajar lagi, sehingga memperhatikan semua santri dan santriwati. Setelah itu Ilham selalu mengabsen mereka satu persatu, sehingga lagi dan lagi Abian tak nampak saat ini. Oleh sebab itu Ilham bertanya pada beberapa santri putra. Ada yang melihat Abian, semua santri saling berpandangan, sebenarnya ada dari mereka yang melihat, namun merasa takut juga untuk memberitahunya, sehingga Ilham memilih mengurus nanti hal itu. Yang penting malam ini, Ilham mengajar yang mau patuh akan aturan pondok. Usai mengajar, tiba-tiba para santri berteriak histeris karena melihat pocong di hadapan mereka. Pocong, Pak Ustadz ada pocong, teriak beberapa santriwati. Di mana? Di sana, dia ngumpet di balik dinding itu. Ya sudah, sehingga Ilham segera melihat kondisi pocong tersebut. Namun ketika hendak dikejutkan, Ilham malah terlihat biasa saja dan menjewer pocong tersebut. "Au, lepasin sakit," lirih Abian. "Lah, manusia toh," ujar salah satu santri. "Apa maksud kamu mengerjai kawan kamu? Bukannya ikut kelas malah mengerjai para santri di sini." "Lepasin, suka-suka saya dong," lirih Abian. "Oh, suka-suka kamu?" "Ya." Segera Ilham melepaskan kostum pocong yang meresahkan yang sedang digunakan oleh Abian, sehingga Abian merasa kesal dan hendak membalas dengan melayangkan bogemnya lagi pada Ilham. Untungnya Ilham segera menangkapnya. "Beraninya Pak Ustadz mengatur hidup saya, situ siapa memangnya?" "Hah? Saya guru kamu, saya mau kamu menuju ke arah yang lebih baik. Sikap yang seperti ini hanya akan membuat kamu rugi, Abian. Lagian karena kamu bolos, kamu harus saya hukum," imbu Ilham. "Nggak mau, nggak ada yang bisa hukum saya. Kalau Pak Ustadz berani, saya nggak segan-segan akan garis bawah," gertak Abian. "Lakukan semau kamu, tapi hukum harus ditegakkan. Sekarang ikut saya." "Nggak," tolak Abian. "Tolong bantu saya bawa santri ini," titah Ilham. "Baik Pak Ustadz." "Lepasin," sehingga membawa Abian ke toilet santri putra. "Bersihkan toilet ini." "Nggak mau." "Nggak mau." "Ya, Yusuf, Amal Soli ambil gunting." "Iya Pak Ustadz." "Gunting buat apa Pak Ustadz?" "Pak Ustadz jangan macem-macem ya," ujar Abian. "Duduk sini." Ilham membawa Abian keluar dari toilet. "Nggak," tolak Abian lagi. "Amal Solih, duduk." Suara bariton Ilham tak membuat Abian bergeming, sehingga Ustadz Malik dan Ustadz Anas memaksa pemuda itu untuk duduk. Segera Ilham memotong rambut Abian yang sedikit gondrong. Rambut kebanggaannya sudah musnah berganti dengan rambut yang lebih rapi. Namun, Abian sangat geram kehilangan rambut gondrongnya, sehingga dengan penuh amarah, ia tatap wajah Ilham saat ini. "Ini lebih baik, rokok kamu mana?" "Nggak ada rokok." Ilham menggeledahnya dan dapatlah dalam kantung bajunya. "Pak Ustadz," geram Abian. "Iya, Abian, kamu bisa istirahat saat ini, ya?" Puih, Abian hendak meludah ke sembarang arah, sehingga hukuman selesai. Sebenarnya pemuda itu jauh lebih rapi dan tampan, namun karena ia sayang dengan rambutnya, Abian berencana akan membalas perlakuan Ilham yang sudah berani menghukumnya lain kali. Ilham segera meninggalkan asrama santri putra, dan menuju ke kediamannya saat ini. Sebenarnya Ilham juga tak tega melakukannya, namun Syifa yang istrinya saja jika salah maka Ilham berani menghukumnya apalagi Abian. "Awas Ustadz Ilham, beraninya dia bikin aku malu," geram Abian lantas tersenyum semir karena ia sudah memiliki rencana untuk Ilham. Sementara itu, Ilham sudah kembali ke kediamannya saat ini. Tampak Syifa baru saja selesai menidurkan triplet. Tumben Ilham terlambat 1 jam. Biasanya tiap selesai ngajar, Ilham selalu cepat pulang. "Assalamualaikum sayang." "Waalaikumsalam, Mas." Syifa mencium punggung tangan Ilham. "Anak-anak udah pada tidur?" "Udah Mas. Tadi Zea sempat rewel mau nunggu Mas. Untungnya setelah itu karena ngantuk malah ketiduran sendiri." Syukurlah. Mas tadi agak telat karena ngurus santri nakal dulu. Dia bolos saat ngaji, makanya Mas takzir dulu tadi."
Bolos aja, ngajak gelut nggak? Ngajak gelut sih nggak, cuma dia itu nyamar jadi pocong untuk ngerjain kawannya. Udah gitu bolos karena ngerokok di pojokan. Haduh, parah amat tuh orang. Mas udah hukum rapihkan rambutnya tadi, rambutnya kan gondrong jadi mas rapikan biar ganteng. Terus dia marah, itulah responnya, semoga dia jera. Pasti dia kesal banget sama mas, bukan masalah. Mas cuma mau dia jera biar nggak bolos lagi. Jadi malu sendiri aku dengar cerita ginian, ingat masa lalu jadinya hehe. Jalani yang ada sekarang sayang, iya mas. Setelah mengobrol, Sifa dan Ilham melanjutkan istirahat mereka malam ini, hingga di sepertiga malam, Ilham dan Sifa baru saja menyelesaikan sholat malamnya, dan berbarengan dengan Ustadz Gala saat ini, Sifa sendiri tengah membaca Al-Quran. Ilham yang baru saja tiba merasakan keteduhan dan ketenangan hati ketika mendengar Ilham membaca Al-Quran. Setelah membacanya, alhamdulillah, bacaan adek bagus, suara adek juga merdu. Sebenarnya aku lagi nggak enak badan mas, perut aku sakit, jadi aku bingung mau ngapain, akhirnya baca Quran aja setelah tahajud, ulas Sifa. Lo adek sakit perut? Iya nih. Udah minum obat? Belum mas, sebenarnya aku nggak bisa tidur semalaman ini. Abis jalan-jalan malah sakit sih. Tahu nih, namanya juga virus, mas. Mas buatin air hangat ya, abis itu minum obat aja. Iya mas, setelah minum obat, Sifa merasakan kantuk yang luar biasa, sehingga kini Sifa tidur di pelukan Ilham. Ilham merasa sedih jika Sifa sakit, apalagi ketiga anak mereka, namun Ilham berusaha tetap siaga mengurus Nasya dan triplet saat ini. Pagi ini, Zara, Zea dan Zaidan merasa sedih karena bunda mereka yang biasanya ceria yang selalu merawat mereka terbaring di ranjang karena demam. Ayah, Zai sedih bunda sakit, bunda demam aja mas Zai, doain supaya bunda lekas sembuh ya. Amin ayah, sahut Zea dan Zara yang kini sarapan bersama Ilham. Sementara Sifa masih menggigil karena demam, awalnya hanya sakit perut biasa, namun entah kenapa suhu tubuhnya makin hangat pagi ini, sehingga rasa sakitnya jadi menjalar kemana-mana. Pikir Sifa hanya sakit perut biasa, namun pagi ini demamnya justru makin naik, tubuhnya juga tak karuan rasanya. Sehingga kepala, perut dan anggota tubuh terasa sakit dengan ruam di beberapa sisi tubuhnya. Mas, lirih Sifa, ia merasa menggigil sehingga minta tolong dengan dokter Akira. Masya Allah, ini pada ruam badan adek, badan aku sakit semua rasanya, lirih Sifa. Iya sayang, mana yang sakit, rasanya dingin, kepala aku juga pusing, perut aku sakit mas. Bunda sakit apa? Zala pijitin ya, tawar Zara. Makasih sayangku, sahut Sifa di mana triplet membantu meringankan sakit Sifa dengan berusaha memijat bundanya. Ayah minta amal solih dokter Akira ya, sayang, ucap Ilham. Iya mas, sahut Sifa dengan wajah yang sudah pucat pasi, namun merasa tegar karena ada ketiga anaknya yang senantiasa membantu meringankan rasa sakitnya dengan memijat dan mengelus tangan dan kakinya. Tak lama Akira datang bersama Kois, dan mulai memeriksa kondisi Nasya saat ini. Dari gejalanya Nasya mengalami sakit tipus. Sifa kena tipus, Mas Ilham, Masya Allah, dokter, bisa nggak saya dirawat di rumah saja, kasihan sama anak-anak. Bisa, tapi sebaiknya makannya dijaga, ya, iya dokter. Ini saya resepkan obatnya. Sehingga setelah meresepkan Ilham biasanya membayar namun cukup seikhlasnya saja, itu semua karena keinginan dokter Akira. Apalagi mereka sudah sangat dekat saat ini, sejak di Ponpes hingga kini bertetangga. Setelah meresepkan obatnya, Akira kembali ke kediamannya lagi. Sedangkan Sifa saat ini tengah makan dan disuapi oleh Ilham. Abis ini minum obat ya, sayang. Iya mas. Aku pingin cepat sembuh mas, kasihan mas ngerawat anak kita sendiri. Sayang, jangan mikirin itu, ya, yang penting adek sehat dulu, soal anak-anak serahkan aja sama mas,
ucap Ilham sehingga Sifa tersenyum lega. Selama Sifa sakit, Ilham sama sekali tak pernah mengeluh. Ilham membantu pekerjaan Sifa dengan sepenuh hati sehingga Sifa bisa fokus istirahat untuk memulihkan kondisinya. Mas udah jangan capek-capek, Mas kan masih harus ngajar malam nanti. Buat adek Mas akan melakukan apapun, jadi pikirin aja kesehatan adek, biar adek cepat sembuh ya, sayang, ucap Ilham seraya mengecup kening Sifa. Makasih Mas, lirih Sifa, dengan wajah yang masih pucat saat ini. Setelahnya Ilham mengelus pucuk kepala Sifa yang terbalut hijab, memegang erat jemari tangan gadisnya, sementara triplet tengah bercanda riang di kamarnya. Alhamdulillah, dengar tawa mereka jadi mood booster tersendiri buatku. Mereka kalau udah kumpul ya begitu sayang, semoga nggak akan ada korban setelah ini. Biasanya Zai yang nangis Mas, itu adeknya pada jahil sama dia. Dan belum juga kelar bicara Zai dan sudah nangis karena ulah Zara dan Zea. Hua, wajah yang masih pucat saat ini, setelahnya Ilham mengelus pucuk kepala Sifa yang terbalut hijab, memegang erat jemari tangan gadisnya, sementara triplet tengah bercanda riang di kamarnya. Alhamdulillah, dengar tawa mereka jadi mood booster tersendiri buatku. Mereka kalau udah kumpul ya begitu sayang. Semoga nggak akan ada korban setelah ini. Biasanya Zai yang nangis Mas, itu adeknya pada jahil sama dia, dan belum juga kelar bicara Zai dan sudah nangis karena ulah Zara dan Zea. Hua.